Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam mata kuliah perbandingan kaidah usul fikih. Kita sekarang masuk pada pertemuan ke-11. Tema yang akan kita bahas adalah kaidah nahi dalam usul fikih. Nahi itu larangan. Seperti biasa kita akan memulai dari pembahasan definisi, lalu kemudian kita akan membahas mengenai redaksi nahi itu apa saja, lalu kemudian kita bahas hakikat dari nahi itu apa. Jika tidak ada qarinah, maka nahi itu menunjukkan tahrim, keharaman, atau menunjukkan makruh atau apa. Lalu kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai nahi dengan qarinah. Hampir mirip pembahasannya seperti amar pada video yang sebelumnya. Urutannya sama seperti ini. Baik, kita akan mulai dari definisi. Sebagaimana definisi amar kemarin kita mengambil definisi yang mudah, maka di nahi juga kita akan menggunakan definisi yang mudah. Nahi, an-nahyu didefinisikan dengan talabut tarki bil qaul. Talabut tarki, permintaan untuk meninggalkan sesuatu, bil qaul, dengan perkataan. Perkataan ini maksudnya adalah Al-Quran ataupun sunnah yang merupakan qaul. Ya, qaul Rasul dan qaul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin dibahas dalam amar, di sini juga tidak perlu untuk menggunakan perbandingan antara tinggi atau rendah. Tidak hanya talabut tarki minal a'la ilal adna, tapi cukup dengan seperti ini karena nahi bisa dari atas ke bawah, ataupun bisa datar, ataupun bisa dari bawah ke atas. Nah, itu adalah nahi. Talabut tarki, permintaan untuk meninggalkan sesuatu, atau dalam bahasa mudahnya larangan. Nah, apa aja redaksi dari nahi ini? Ada beberapa. Yang pertama adalah al-fi'lul mudhari al-muqtarin bila min nahi. Contohnya la taf'al. Kalau antum dalam pelajaran shorof dulu pernah menghafal tasrifan, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Nah, la taf'ul itu sebenarnya bukan fi'il nahi. Karena nggak ada fi'il nahi. Yang ada itu cuma fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. 3 jenis fi'il ini. Nah, di sini la taf'ul atau la taf'al, nah itu taf'alnya itu adalah fi'il mudhari. Nah, la-nya di sini ini adalah lam nahi. Ketika ada lam nahi di sini, maka huruf yang terakhir itu menjadi sukun, menjadi majzum. Nah, itu adalah karena dia adalah lam nahi. Beda kalau misalkan lam nafi, maka nanti di sini tetap berada dalam kondisi rofa. Nah, jadi sigat yang pertama al-fi'l adalah fi'il mudhari yang di depannya ada lam nahyi. Contohnya la taf'ul, la taf'al, atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ta'kulu di sini fi'il mudhari yang dia dalam kondisi jazm atau khafad. Khafad bukan. Dia dalam kondisi jazm, ya jazm sukun. Karena kalau misalkan dia dalam kondisi rofa, nanti jadinya ta'kuluna. Kalau ta'kuluna itu kan berarti rofa dan tandanya adalah nun. Sedangkan di sini nunnya hilang, diganti menjadi alif. Nah, ini dalam kondisi jazm. La ta'kulu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian bil batili, dengan batil. Allah juga berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jatuhkan diri kamu, janganlah kamu jerumuskan diri kamu dengan tangan kamu itu ila tahlukah, kepada kehancuran. Tulqu di sini fiilnya adalah alqayulqi. Alqayulqi, terus kemudian anta tulqi, antum tulquna, terus kemudian gara-gara ada la menjadi la tulqu.
Nah, karena la-nya adalah la nahi. Nah, sigot yang kedua adalah sigotun nafyi. Sigotun nafyi ini bisa jadi lam nafyi yang bertemu dengan fiil, atau lam nafyi yang bertemu dengan apa? Ya, pokoknya lam nafyi atau la nafiyah lil jins. Ya sama, la nafyi juga. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Ini konteksnya sedang membahas mengenai talak tiga. Talak tiga, fa in talaqaha, kalau si laki-laki itu menceraikan kembali untuk ketiga kalinya, fala tahillu lahu, maka dia tidak lagi halal bagi si laki-laki itu min ba'du, setelah perceraian tadi, hatta tankiha zawjan ghairah, sampai si wanita ini menikah lagi dengan laki-laki lain, terus melakukan hubungan seksual, terus kemudian cerai, kemudian habis masa iddahnya, baru di situ boleh kembali lagi. Nah, kata fala tahillu lahu di sini itu menunjukkan tidak lagi halal. Ketika ditunjukkan tidak halal berarti kan haram. Yang namanya haram itu kan berarti meminta untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, talabut tarki, maka itu adalah nahi. Tuh. Contoh yang kedua, lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahun. Ini dalam konteks, ayatnya sedang dalam konteks wanita-wanita muslimah yang hijrahnya telat. Jadi Rasul dan para sahabat udah pada hijrah, terus kemudian sebagian perempuan masih ada yang tertahan oleh suaminya di Mekah. Nah, terus kemudian sebagian dari mereka berangkat hijrah. Nah, ayat itu konteksnya, kalau misalkan orang-orang itu datang, si wanita-wanita itu datang, maka famtahinuhun, maka ujilah keimanan mereka. Kalau misalkan kamu sudah tahu mereka itu beriman, maka fala tarji'uhunna ilal kufri. Janganlah kamu kembalikan wanita-wanita yang sudah muslim tadi kepada suami-suami mereka yang masih kufur di Mekah sana. Nah, Allah melanjutkan, lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahunna. Lahunna, tidaklah mereka itu hillun lahum, halal bagi suami-suami mereka yang ada di sana. Walahum yahilluna lahunna, dan suami-suami mereka yang di sana juga tidak halal bagi lahunna, bagi wanita-wanita yang udah ada di Madinah ini. Nah, di situ ada kata la, itu sigotnya adalah nafyu, tapi maknanya di situ adalah larangan. Ya, nafyul hil, peniadaan kehalalan berarti menunjukkan keharaman. Yang namanya haram itu adalah talabut tarki, yang namanya talabut tarki itu adalah nahi. Gitu. Contoh yang lain, Allah menyatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. La-nya di situ la nafi, tapi makna dari ayat itu adalah larangan orang untuk memaksa orang lain dalam beragama. Jangankan masuk agama, ya, masuk agama aja kata Allah tidak ada paksaan. Kita nggak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Apalagi kita memaksa orang masuk ke dalam satu ormas, satu mazhab gitu. Enggak. Ya, begitulah. La ikraha fid din, di sini artinya la ikraha, tidak ada. Kalau harfiahnya adalah tidak ada paksaan, tapi maknanya adalah jangan melakukan paksaan di dalam agama. Nah, contoh lain. Faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ayat ini konteksnya sedang bahas mengenai haji. Faman farada fihinnal hajj. Oh iya. Faman farada fihinnal hajj fala rafath. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan haji pada masa itu, maka fala rafath, maka dia tidak boleh berbicara kotor. Wala fusuq, dan dia tidak boleh melakukan perbuatan fasik. Wala jidal, dan dia tidak boleh melakukan jidal, pertengkaran fil haji, di masa haji. Kalau kita ambil harfiahnya saja, fala rafatha wala fusuqa wala jidal, itu artinya
tidak ada rafas, tidak ada fusuk, tidak ada jidal. Tapi makna yang kita ambil dari sini adalah karena nafyu di sana maksudnya adalah melarang. Berarti maksud dari fala rafas, tidak ada kata kotor, berarti maksudnya adalah jangan mengucapkan kata-kata kotor. Wala fusuqo, yang terjemah tekstualnya adalah tidak ada perbuatan fasik, maka maknanya menjadi wala fusuqo, maknanya menjadi jangan berbuat fasik. Begitu juga dengan wala jidal, tidak ada jidal, tidak ada pertengkaran, maksudnya adalah tidak boleh ada pertengkaran. Tuh. Jadi dengan beberapa sigat nafyu di atas tadi itu menjadi salah satu redaksi dari nahyu atau redaksi dari larangan. Contoh yang lain, redaksi yang lain yang ketiga adalah al-khobar bimaknan nahi. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya kalam itu ada khobar, ada insya. Khobar itu yang mungkin bohong dan mungkin benar, sedangkan insya itu yang tidak ada sisi bohong dan benarnya. Nah, namun terkadang khobar itu dimaksudkan sebagai insya. Kalau kemarin khobar yang dimaksudkan sebagai amar, kalau di sini khobar yang dimaksudkan sebagai nahi. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." At-takatsur, berlebih-lebihan itu alhaakum, sudah membuat kalian berleha-leha, membuat kalian lalai. Maksud ayat, terjemah tekstual ayatnya seperti itu. Bahwasanya berfoya-foya, berbanyak-banyakan harta itu sudah membuat orang menjadi lalai. Nah, namun maksud dari ayat ini adalah jangan sampai kalian lalai gara-gara berbanyak-banyakan harta. Itu yang dimaksud dengan al-khabar bima'nan nahi. Contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian mentaati fariqam minal ladzina kafaru, sekelompok, sebagian dari orang-orang kafir, maka yaruddukum ala aqabikum, mereka akan mengembalikan kalian kepada masa lalu kalian. Fatanqalibu khasirin, maka kalian kemudian akan berbalik menjadi orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Nah, ayat ini tekstualnya, jika kamu mentaati orang kafir, nanti kamu akan celaka, kan artinya gitu. Tapi makna yang diambil dari ayat ini adalah jangan sampai kamu mentaati orang kafir. Karena kalau kamu mentaati orang kafir, maka nanti mereka akan mengembalikan kamu kepada kondisi yang lalu hingga akhirnya kamu menjadi khosirin. Nah gitu. Ada lagi redaksi nahi yang lain adalah lafzun nahi awit tahrim awil ikroh. Ketika di dalam redaksi ayat atau hadis tersebut terdapat kata nahyu, naha, yanha gitu, atau tahrim, harroma, yuharrimu, tahrim gitu, atau ikroh seperti karroha ya, dengan akar-akar katanya. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW, idza nahaitukum an syai'in fantahu. Jika aku nahaitukum, aku melarang kalian an syai'in, dari suatu hal, fantahu, maka berhentilah dari situ. Nah, itu adalah lafaz nahi karena ada nahaitukum. Terus kemudian contoh lain ada kata ahalla, itu berarti membolehkan kan? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sini Allah menggunakan kata harrama. Berarti itu menunjukkan keharaman. Yang namanya haram, yang namanya menunjukkan keharaman berarti di situ ada tolabut tarki, meminta kepada kita untuk meninggalkan hal tersebut. Tolabut tarki itu adalah nahi. Redaksi yang lain adalah kariha, al-ikroh. Seperti kariha lakum wa kariha lakum qila wa qala wa kasratus su'ali wa di'atul mal. Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya itu sebelumnya ada, innallaha harrama alaikum uququl ummahat wa wa'dal banat. Nah, lalu kemudian
wa kariha lakum qila wa qala. Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian itu apa? Qila wa qala. Itu perkataan yang tidak ada dasarnya. Maka 100 soal dan banyak bertanya. Wa idaatul mal, dan menghambur-hamburkan harta. Nah, jadi seenggaknya dari sini kita mengenal ada 4 redaksi nahi. Yang pertama fi'il mudhari al-muqtarin bilamin nahi, yang kedua adalah sighatun nafyi, yang ketiga adalah al-khabar bima'na nahi, yang keempat adalah lafzun nahi aw tahrim aw ikrah. Ketika ada di redaksinya itu ada kata nahyun atau naha atau yanha, pokoknya yang berkaitan atau yang masih satu tasrifan dengan itu, atau mushtaqatuhu. Lalu kemudian at-tahrim dan juga al-ikrah. Nah, sama seperti amar yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, nahi juga ternyata memiliki banyak makna. Tidak hanya melulu bermakna sebagai tahrim. Nah, para ulama sepakat bahwasanya lafaz nahi ini memiliki ragam makna yang sesuai dengan tujuannya. Contohnya, yang pertama adalah at-tahrim, mengharamkan atau ya keharaman. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina", janganlah kamu mendekati zina. Itu tujuannya untuk mengharamkan itu. Atau contoh yang kedua, bukan contoh apa? Makna yang kedua adalah al-karoha, enggak tahrim tapi karoha. Contohnya, la yamassanna ahadukum takarohu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sampai, la yamassanna, di situ ada nun taukid. Jangan sampai salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, dan dia dalam kondisi kencing. Nah, di situ para ulama memahami bahwasanya maksud dari sini bukan tahrim tapi karohah. Redaksi lain, makna yang lain dari nahi adalah al-irsyad, memberi petunjuk. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang beriman, la tas'alu an asya', janganlah kamu banyak bertanya an asya', tentang banyak hal. In tubdalakum, kalau misalkan jawabannya sudah tersingkap bagi kalian, tasukum, nanti kamu sendiri yang akan susah. Tapi bukan berarti haram kita untuk bertanya-tanya. Karena ayat ini bukan menunjukkan keharaman, tapi menunjukkan al-irsyad, arahan bagi kita, atau ya, anjuran, itulah. Ada juga makna lain adalah at-tahdid, yaitu mengancam. Contohnya ketika orang berkata, la tuti' amri, nggak usah kamu mengikuti perintah saya. Padahal maksudnya itu bukan ke situ, tapi maksudnya adalah, ya terserah kamu mau buat apa saja. La tuti' amri, janganlah kamu taat kepada saya lagi. Tapi dalam dirinya mengharap, karena redaksi itu bukan bermakna hakikat, tapi cuma untuk ngancem, untuk memberikan tekanan, gitulah kira-kira. Nah, sama seperti dalam pembahasan amar kemarin, ketika ada suatu nas yang di dalamnya terdapat suatu larangan, tapi tidak ada keterangan lebih lanjut, maka ia ini sebenarnya menunjukkan apa? Jumhur menyatakan, innahu haqiqatun fit tahrim. Jumhur menyatakan bahwasanya lafaz nahyu itu pada hakikatnya menunjukkan kepada keharaman. Wala yansarifu ila ghairihi, dan dia tidak bisa dipalingkan kepada makna yang lain illa bi qarinatin, kecuali dengan qarinah yang jelas. Nah, asani pendapat kedua menyatakan innahu haqiqatun fil karoha. Nahyu itu adalah hakikatnya untuk menunjukkan kepada karoha, kemakruhan. Wala yansarif ila tahrim illa bi qarinah, dan dia tidak bisa berpaling maknanya menjadi haram kecuali dengan adanya qarinah. Pendapat ketiga menyatakan innahu mushtarakun bainal karohati wa tahrim. Ketika ada teks, tidak ada keterangan yang lain, maka ayat ini bisa mungkin jadi
Bisa mungkin jadi pengharaman, bisa juga mungkin menjadi karohah saja. Nah, itu musytarak baina karohah wa tahrim. Yang terakhir at-tawakkuf. Yang terakhir dia nggak mau bilang, nggak mau menentukan apakah redaksi ini lebih cenderung ke tahrim atau lebih cenderung kepada karohah. Pokoknya mereka tawakuf sampai ada dalil lain yang datang kepada mereka. Gitu. Jadi ini empat pendapat mengenai ketika ada suatu redaksi nahi di dalam itu dan tidak ada keterangan lebih lanjut, maka kita harus nunggu atau apa yang harus kita lakukan. Kalau menurut jumhur, kita harus meyakini dulu bahwasanya itu di awalnya adalah diharamkan. Sampai kita menemukan dalil lain, maka dalil itu bisa menurunkan derajat dari yang tadinya haram menjadi makruh misalkan. Nah, kemudian masalah yang kedua, sama seperti yang kemarin. Jika ada suatu larangan yang memiliki qarinah atau keterangan lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masalah yang kedua, yaitu tentang nahi dengan qarinah. Ketika ada suatu larangan yang mana ada dalil lain atau ada qarinah yang mengiringi larangan tersebut atau ada keterangan lebih lanjut untuk larangan yang tadi. Maka bagaimana selanjutnya? Jumhur menyatakan bahwasanya qarinah itu bisa memalingkan larangan dari yang tadinya haram menjadi tidak haram. Maksudnya turun dari haram menjadi makruh misalkan. Sedangkan Zahiri menyatakan bahwasanya qarinah itu tidak bisa memalingkan larangan dari pengharaman. Ya sebagaimana ketika dalam Amr kemarin. Nah, maka bagaimanapun yang namanya larangan itu tetap menunjukkan kepada pengharaman. Gitu. Jadi kalau jumhur kan akhirnya menggunakan kaidah al-aslu fin nahyi litahrim. Ini teman-teman harus hafal ini. Ini kaidah paling dasar dalam nahi. Sebagaimana Amr juga. Al-aslu fin nahyi litahrim illa ma dallad dalil ala khilafihi. Ini adalah kaidah yang diciptakan oleh jumhur. Karena menurut mereka pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan sebaliknya. Nah, dalil lain yang menunjukkan sebaliknya itu adalah qarinah. Jadi ketika ada qarinah menurut jumhur larangannya bisa jadi tidak haram. Sedangkan Zahiri menurut dia al-aslu fin nahyi litahrim. Udah titik sampai situ. Pokoknya mau ada qarinah atau nggak ada qarinah, tetap saja hukumnya haram. Nah, akibat hukumnya, gara-gara perbedaan kedua antara jumhur dengan mazhab Zahiri ini, nanti akan muncul hal-hal yang menurut jumhur itu tidak haram, tapi menurut mazhab Zahiri itu haram. Contoh, seperti kencing sambil berdiri. Menurut Zahiri itu haram. Sedangkan menurut jumhur itu hanya makruh saja. Karena dalam hadis memang Rasulullah SAW melarang. Bahkan Siti Aisyah berkata, menceritakan, "Man haddatsakum anna Rasulullah SAW bala qa'iman, fala tusaddiquhu." Siapa yang sudah memberitahu kalian bahwasanya Rasulullah SAW itu bala qa'iman kencing sambil berdiri, maka fala tusaddiquhu, maka janganlah kalian mempercayai dia. Maka nayabulu qa'iman. Rasulullah SAW tidak pernah kencing sambil berdiri, illa qa'idan, dan beliau selalu melakukannya dengan cara duduk. Nah, menurut Zahiri, mereka mengambil hadis ini, mengambil zahir dari hadis ini, hingga akhirnya mereka berkesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah kencing berdiri. Itu berarti suatu larangan, dan setiap larangan sebagaimana kaidah yang mereka pakai, ya setiap larangan adalah keharaman. Sedangkan jumhur menyatakan bahwasanya ada qarinah lain yang menjadikan hukumnya tidak haram, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Huzaifah bin Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Tuh. Jadi pertama ada hadis qauli, ada perkataan, ada larangan, lalu kemudian ternyata ada dalil lain yang menunjukkan Rasulullah SAW melaksanakan itu.
Berarti ini adalah qarinah yang menurunkan hukum yang tadinya haram menjadi makruh saja. Sedangkan menurut Zahiri enggak, pokoknya tetap haram, ya udah haram. Nah, contoh kasus yang kedua. Dalam kasus ketika sholat ketika makanan sudah tersedia. Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat bihadratit ta'am ketika makanan sudah tersedia. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan juga tidak ada sholat dalam kondisi sedang menahan keluarnya kotoran dari dua lubang dia. Ya, menahan kencing atau menahan buang air besar. Menurut jumhur, dalam dua kondisi tadi, ketika makanan sudah tersedia ataupun dalam kondisi menahan buang air, menurut Zahiri haram sholat dalam kondisi tersebut. Karena menurut mereka, karena mereka mengambil zahir hadis ini dan menyatakan bahwasanya setiap larangan haram, ya udah. Sedangkan jumhur menyatakan bahwasanya hal tersebut makruh saja, tidak sampai haram. Kenapa? Karena ada qarinah yang digunakan oleh jumhur. Yaitu adalah bahwasanya telah terjadi ijma bahwasanya sholat dalam kondisi-kondisi tersebut tetaplah sah. Aliran atau mazhab apapun juga, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, mereka semuanya sepakat. Orang yang ketika di rumah sudah ada makanan, terus dia melakukan sholat, ya sholatnya tetap sah. Karena itu berada di luar dari urusan sholat. Sedangkan menurut mazhab Zahiri tadi, ya sebaliknya. Gitu. Nah, itu kasus masalah kedua. Sekarang masalah ketiga adalah perbedaan qarinah. Perbedaan qarinah ini sama seperti kasus yang kemarin, yaitu ketika qarinah menurut jumhur itu bisa memalingkan suatu larangan dari tadinya haram menjadi selain haram. Namun ternyata mereka dalam praktiknya bisa berbeda. Ada yang menggunakan qarinah ini, ada yang tidak menggunakan qarinah itu. Meskipun secara teori mereka sepakat qarinah itu bisa memalingkan hukum dari haram menjadi selain haram. Tuh. Nah, di sini saya membahas satu kasus aja. Satu kasus aja di sini. Sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar. Kasusnya itu. Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Hatta tartafi'a syamsu, sampai matahari itu meninggi. Wala salata ba'dal asri, dan tidak ada sholat setelah asar. Hatta taghiba syamsu, sampai si matahari ini tenggelam. Nah, zahir hadis ini itu ya berarti tidak sah, berarti nggak boleh melakukan sholat di dua waktu ini. Setelah subuh sampai terbitnya matahari, sampai tinggi gitu. Dan juga ba'da sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Nah, maka para ulama ternyata berbeda pendapat ini dalam 4 mazhab sunni ini. Mereka berbeda pendapat dalam hukum mengenai sholat sunat setelah subuh dan setelah asar. Menurut mazhab Hanabilah, para ulama mazhab Hambali, mereka menyatakan sholat sunnah di dua waktu tersebut itu adalah haram. Sedangkan menurut Hanafiyah itu makruh tahrim. Sebenarnya makruh tahrim dalam definisi Hanafiyah dengan haram dalam definisi Hanabilah itu sebenarnya sama. Karena menurut Hanafiyah, sebagaimana dulu pernah kita bahas, Hanafiyah membedakan antara dalil qat'i dengan dalil zonni dan pengaruh perbedaan itu terhadap hukum. Kalau hukumnya berasal dari dalil zonni, maka hanya sampai makruh tahrim saja. Kalau dalilnya adalah qat'i, maka hukumnya menjadi haram. Nah, jadi di sini sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar, karena dia landasannya adalah hadis Rasulullah SAW, maka para ahnaf, para ulama mazhab Hanafi menyatakan
yaitu makruh tahrim saja, nggak sampai haram. Nah, beda lagi menurut mazhab Maliki. Menurut Malikiyah atau para ulama Maliki, mereka menyatakan haram ba'da subuh, tapi makruh ba'da asar. Jadi ba'da subuhnya haram, nggak boleh sholat. Tapi kalau ba'da asar, itu boleh. Atau makruh saja. Sedangkan menurut Syafi'iyah, itu makruh tahrim ba'da subuh. Makruhnya dekat kepada tahrim ketika ba'da subuh. Sedangkan ba'da asar itu makruh tanzih saja. Nggak sampai ke makruh tahrim. Nah, itu berdasarkan karena hadis Rasulullah SAW, la salata ba'da subhi hatta tartaja syamsu, wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba syamsu. Sahih Bukhari. Nah, kenapa mereka bisa berbeda pendapat itu? Pendapat yang menyatakan haram itu didasari karena menganggap tidak ada qarinah yang bisa memalingkan larangan yang ada di dalam hadis ini kepada makna selain haram. Sedangkan menurut pendapat yang memakruhkan, mereka melihat bahwasanya ada qarinah. Jadi meskipun pada dasarnya mereka sepakat bahwasanya qarinah itu bisa memalingkan hukum dari tadinya haram menjadi makruh, tapi dalam kasus ini dalam prakteknya mereka bisa saja berbeda pendapat karena akhirnya menurut sebagian menyatakan di sini tidak ada qarinah, menurut sebagian lagi ada qarinahnya. Apa qarinah yang memalingkannya itu? Itu adalah hadis Rasulullah SAW. La tusallu 'inda tulu'i syamsi. Janganlah kalian salat ketika tulu'u syams, ketika matahari terbit. Wala 'inda ghurubiha, dan janganlah kalian salat ketika dia terbenam. Fa inha tatlu'u wa taghrubu ala qarni syaitan, karena matahari itu terbit dan tenggelam di tanduk setan. Nah, terus Rasul melanjutkan, wa sallu baina dzalika ma syi'tum, dan salatlah kalian baina dzalik, di antara dua waktu tersebut, ma syi'tum, terserah kalian. Nah, hadis ini secara tekstualnya kan menyatakan boleh melakukan salat antara terbit dan tenggelam. Nah, berarti hadis ini gitu, menjadi qarinah yang menunjukkan bahwasanya hadis yang di atas itu tidak menunjukkan keharaman, tapi hanya menunjukkan makruh saja. Nah, qarinah yang lain itu adalah hadis Rasulullah SAW. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ay yajlis. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia ruku dengan dua ruku, maksudnya sholat 2 rakaat qabla ay yajlis, sebelum dia duduk. Nah, perintah ini kan umum, terserah mau dia masuknya ba'da isya, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da zuhur, atau ba'da maghrib, itu ada perintah bagi dia untuk melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, karena ayat ini umum dan bisa dilaksanakan, karena hadis ini umum dan dia bisa dilaksanakan kapan saja, pokoknya setiap kali masuk ke masjid, termasuk ba'da subuh dan juga ba'da asar, maka hadis ini menjadi qarinah. Menjadi qarinah bagi hadis yang di atas, hingga akhirnya kesimpulannya, hadis ini tidak menyatakan keharaman, tapi hadis ini hanya menyatakan makruh saja. Gitu. Sama seperti contoh lain, misalkan seperti memanjangkan jenggot. Memotong jenggot berarti haram menurut orang yang mewajibkan memanjangkan jenggot. Sedangkan menurut orang yang bilang memanjangkan jenggot itu sunnah, ya berarti memotongnya pun hanya makruh saja. Itu begitulah kira-kira. Nah, kira-kira teman-teman itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekarang kita masuk ke dalam pertemuan ke-11. Berarti masih ada 12, 13, 14, 15. Masih ada 4 materi lagi. Hingga akhirnya kemudian nanti pada pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan UAS sebagaimana yang telah dijadwalkan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita taufik dan inayah dan perlindungan dari segala macam mara bahaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.